Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur berjumpa lagi dalam GKM Menyapa edisi hari ini. Mari sebelum kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi setiap perjalanan kehidupan kami. Kami merasakan betapa Allah yang hidup, yang terus mengendalikan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan dengan pencerahan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami, boleh mengerti, dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus yang adalah Sang Firman yang hidup, kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 8. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau Tuhan telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah payung tidak akan menghentikan kita dari hujan, tapi akan membantu kita untuk menghadapi dan bertahan dengan hujan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ketika kita meratap kepada Tuhan, ketika kita mengeluarkan segala isi hati kita, keluh kesah kepada Tuhan, memang tidak selamanya ratapan itu akan memecahkan semua masalah kita. Tetapi dengan kita meratap kepada Tuhan, setidak-tidaknya akan menolong kita, membuat kita sebuah ruang untuk bisa terus berurusan dengan penderitaan kita. Saudara, Nabi Yeremia adalah nabi yang disebut dengan nabi yang meratap. Dia mengalami yang namanya ketika dia boleh meratap kepada Tuhan, dengan dia memberitahukan perasaannya, isi hatinya yang jengkel, ketika dia mendapat tekanan atas jabatan yang boleh dia pegang, dan ketika di dalam perjalanan hidupnya ada banyak kelaliman, aniaya yang dia dapatkan, tetapi dia hanya bisa memberitahukannya kepada Allah. Segala keluh kesahnya tanpa dia sembunyikan, tetapi secara jujur dia mau menyampaikannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ketika kita berdoa kepada Tuhan, sudahkah kita juga berdoa secara jujur, menyampaikan segala keluh kesah kita? Kita meratap kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kejengkelan-kejengkelan kita, mungkin terhadap situasi, bahkan terhadap orang-orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, memang ketika kita memberitahukan kejengkelan kita kepada Allah, itu bukanlah hal sesuatu yang tidak benar. Tetapi ketika kita boleh menjelaskan kepada Tuhan segala kejengkelan kita, itu akan melepaskan kita dari ketidakbenaran. Dengan kita menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan, kita juga akan ditolong untuk supaya kita tidak memiliki kemarahan yang meledak-ledak, bahkan kepahitan yang berkepanjangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk memiliki gaya hidup yang berdoa secara jujur kepada Tuhan. Jangan hanya kepura-puraan, jangan pernah kita menyembunyikan apa yang ada di perasaan kita. Tetapi dengan meratap dan berkeluh kesah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pemulihan bagi hati kita seketika kita menghadapi penderitaan, aniaya,
bahkan kesulitan-kesulitan hidup yang bagi kita pun tidak mampu untuk melewati itu semua. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.